Oke, kita lihat soal berikut. Jadi kita diminta di soal ini untuk mengidentifikasi mana yang merupakan asam Bronsted, basa Bronsted, atau dia bisa bertindak sebagai asam maupun basa Bronsted ya. Jadi kita akan definisikan dulu apa yang dimaksud dengan asam Bronsted dan basa Bronsted ya. Jadi asam menurut Bronsted itu adalah spesi donor proton ya, donor proton. Proton itu adalah H+ ya. Jadi dia bisa mendonorkan H+-nya. Sedangkan basa adalah spesi akseptor atau penerima proton atau H+. Ya, jadi kalau dia bisa melepas H+, dia berarti asam. Kalau bisa menerima H+, berarti dia basa. Oke, kita lihat yang pertama, yang A. Yang A itu adalah PO43- ya. PO43- karena dia tidak memiliki H+, tidak punya hidrogen, maka dia hanya bisa menerima H+ saja. Ya, jadi kalau saya punya PO43-, kita tambah dengan H+, dia akan menjadi HPO42-. Nah, berarti di sini kesimpulannya bahwa spesies ini bersifat basa. Ya, PO43- bersifat basa. Kemudian yang B juga sama nih, ClO2- karena dia tidak punya H+, tidak punya hidrogen, berarti dia hanya bisa menerima hidrogen ya. Dia akan membentuk spesies HClO2. Ya, berarti ClO2- itu bersifat sebagai basa karena dia hanya bisa menerima H+, ya. Yang C, nah ini NH4+. NH4+ itu dia memiliki H+ yang bisa disumbangkan dan dia tidak bisa menerima H+, ya. Jadi NH4+ itu hanya bisa melepas H+. Dia membentuk spesies NH3 dengan H+, ya. Berarti di sini simpulannya adalah NH4+ suatu asam, ya, suatu asam. Yang D, nah ini menarik nih, yang D HCO3-. Nah, HCO3- pertama dia bisa kemudian melepas H+, membentuk spesies CO3 2-, H+ gitu ya. Nah, ini sifatnya adalah asam. Ya. Kemudian di lain pihak juga HCO3- itu bisa menerima sebuah H+. Membentuk apa? Membentuk H2CO3. Ini adalah basa. Nah, kalau suatu spesies dia bisa bersifat sebagai asam maupun basa atau bisa melepas atau menangkap H+, maka dia sifatnya adalah amfiprotik. Amfiprotik.